Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kuah Islam Video Online yang semoga dirahmati Allah SWT. Berikut ini kita wawancara dengan salah seorang tokoh Mu'alaf Center Indonesia, jadi Ketua Umum Mu'alaf Center Indonesia, yaitu Bapak Stephen Indra Wibowo, yang dia juga seorang mu'alaf dulunya. Nah, ini kita di sini wawancara ini akan kita bahas masalah kristenisasi di Indonesia yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya, dan itu juga menjadi perhatian kita semua. Langsung saja Pak Stephen ya. Yang saya tanyakan pertama Pak Stephen, dengan Indonesia ini, mengapa Indonesia itu selalu menjadi tujuan dari usaha kristenisasi? Apa memang karena kita itu memang umat Islam itu memang mayoritas di negeri ini, dan kita memang juga boleh dikatakan negara Muslim yang terbesar di dunia dengan jumlah penduduknya gitu. Walaupun persentasenya tidak begitu besar, apalagi hampir 80% lebih ya, tapi untuk jumlahnya kan kita yang terbesar. Tapi memang itu selalu menjadi sasaran begitu Pak Stephen, sebagai Anda sebagai seorang mantan seorang misionaris itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya saya juga bukan misionaris dulunya. Berbeda dengan apa yang kami lakukan dengan misionaris. Misionaris itu mengajak orang masuk gereja, menjadi jemaat di gereja. Mereka selalu membawa perbekalan ya, seperti bawa mie, bawa kesehatan, bawa segala macamnya untuk attract people, untuk menarik orang masuk ke gereja, jadi jemaat. Nah, perbedaannya dengan saya adalah saya mencetak untuk orang yang memimpin jemaat. Istilahnya apa itu? Jadi saya mencetak penggembalanya. Ya, istilahnya mereka cetak dombanya, mereka ngumpulin domba, saya nyetak penggembala. Yang makin banyak penggembala makin jauh lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang saya lakukan. Tadi pertanyaannya tentang kenapa Indonesia, kenapa Indonesia dan kenapa Indonesia. Indonesia bagus untuk pilot projects. Indonesia sangat bagus untuk pilot project. Satu, orangnya heterogen di sini. Kedua, tatanan masyarakat kita yang walaupun tadi ya manusia Islamnya itu atau Muslimnya itu bisa sampai 78 ya sebenarnya, bukan 80%, 78%. 78 ya? Iya, 78% itu berarti sudah turun tuh ya? Sudah Pak. 78% itu mereka hidup itu tidak 100% seperti misalnya kita lihat ukur negara yang Islamnya minoritas, tapi mereka menjalani Pak dengan sangat baik dan benar, betul. Di sini terlalu banyak orang yang apatis, cuek, ya kan. Kita contoh gampang aja. Di sini umat Islamnya paling banyak, tapi yang paling banyak di bawah garis kemiskinan itu juga umat Islam. Dan balancing antara yang di bawah sama yang di atas itu benar-benar punya gap yang jauh, gitu Pak. Punya gap yang jauh. Nah, bandingkan dengan negara lain yang Islamnya medium ya, tidak terlalu mayoritas, tapi mereka balance Pak. Artinya mereka balance itu pada saat si kaya tadi dengan si miskin tadi itu tidak terlalu jauh gapnya. Artinya mereka bisa berjalan pada satu titik yang hampir bersamaan. Inilah kenapa Islam juga sudah mengajarkan kita kan untuk berinfaklah, bersedekahlah, rawatlah anak yatim. Fakir miskin tolong dirawat. Itu bolak-balik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, implementasinya orang kita ya gak ke arah situ Pak, gak ke arah situ. Sini lebih banyak pengkultusan. Mohon maaf nih ya, mohon maaf, tidak semuanya. Ada beberapa bagian orang umat Muslim. Saya sendiri dulu melihat waktu saya masuk Islam, banyak orang-orang Islam di sini, Muslim sini pengkultusan. Wah, dia ini kiai haji apalah segala macam, sembah sungkem sama dia. Mau dia punya batuk aja, itu nasihat buat kita. Nah, ini nggak ngerti saya bener Pak. Dulu waktu pas saya masuk Islam saya nggak ngerti. Ini kok kayak tahun 2000. Iya kan? Kalian maksudnya menjalankan Islam seperti apa sih? Kalau kalian itu kiai lu batuk aja, ya kamu gitu batuk aja, itu sudah merupakan nasihat buat kamu. Kamu apa bedanya sama pemuja setan di sana, di luar sana yang saya kenal dulu gitu. Apa bedanya kalian sama orang kafir? Bedanya adalah kalian pakai jenggot, kalian pakai peci, kalian pakai sarung, tiap sholat ikut sholat ke masjid. Dah, that's it. Itu doang. Quran yang kalian baca, kalian hatamkan, cuman kalian baca tanpa mengerti isinya. Selesai. Tanpa diamalkan ya. Ya, dan banyak orang Islam seperti itu. Banyak yang hatam Quran dari kecil. Saya ketemu berapa orang yang konsultasi dengan saya. Anak saya Pak dari kecil hatam Quran. Hatam bolak-balik setiap Ramadan hatam. Besarnya kenapa hampir murtad Pak? Sudah hampir murtad baru ke saya.
Jadi konsultasi itu terjadi karena dia hampir murtad karena ikut pacarnya. Pacarnya agamanya berbeda. Dia kalah. Jadi dia mau ikut ke pacarnya. Saya baru masuk di titik itu. Orang tuanya baru hubungin saya. Lihat bagaimana itu bukan dari situ ya teman. Saya lihat ini polemik yang berkepanjangan dan terjadi dan dipelihara. Hatam. Baca kamus bahasa Inggris juga hatam bisa. Ngerti nggak masalahnya? Ngerti dan paham nggak? Masalahnya Quran kita baca doang udah. Jangankan diamalin ya. Ngertinya juga belum tentu. Udah ngerti belum tentu diamalin. Nah, itu dilombakan. Iya, apalagi dilombakan. Mohon maaf, bukannya menyalahkan, tapi yang akhirnya berjalan sekarang. Kenapa orang memakai pilot projectnya di Indonesia? Karena orang Indonesia banyak yang seperti itu. Akhirnya muncul liberalisme di Indonesia. Sekularisme. Pluralisme. Ya, sejenis lah ya, sejenis mereka itu hidup, tumbuh dan berkembang sampai Aminah Wadud datang ke Indonesia. Iya kan, luar biasa dia. Dia nggak berani datangin di negara-negara Liga Arab, nggak berani datangin ke Saudi, dia berani datang ke Indonesia. Karena jelas Malaysia aja dia nggak berani datangin. Dia berani datang ke Indonesia karena di Indonesia dia udah tahu pasti diterima. Iya kan, sama pantalan-pantalannya model Jalaluddin Rahmat, model si Ulil gitu. Iya kan, satu Syiah sama satu liberal itu udah sama, 11-12. Itu saya nggak ngerti ada apa di kepala mereka. Entah mungkin ada batok kelapa tempurung menggantikan otaknya gitu ya, mengganti di dalamnya. Pola pikirnya udah salah banget. Kalau dia bilang kayak mereka menganggap semua Tuhan itu sama, terus ngomong itu ke hadapan mualaf-mualaf waktu itu ya sempat. Saya bilang orang ini gila. Orang ini gila. Kalau Tuhan itu sama, lalu kenapa Allah menciptakan itu? Agama memang divariasikan. Dan kenapa kita disuruh untuk memilih? Dan kenapa juga ada surat Al-Kafirun? Berarti dia menentang Al-Quran. Nah, yang seperti ini Pak, tumbuh sehat di Indonesia. Sehingga jangan salahkan orang kafir memanfaatkan itu untuk mengembangkan metode-metode mereka yang nggak bisa dicoba di negara Islam lainnya. Mereka tes case di Indonesia. Coba tes seperti ini berhasil nggak? Coba tes seperti ini berhasil nggak? Jadi berarti kemiskinan di Indonesia salah satu faktor sasaran mereka itu ya? Miskin dan kufur. Kufur ya. Miskin iman dan miskin harta. Gitu. Miskin segala-gala. Iya. Itu udah sial di dunia, masuk neraka pula. Repot itu. Iya kan? Di dunia udah miskin sampai akhirnya masuk neraka. Nah itulah dia. Dan menurut Pak Steven cara menanggulangi ini gimana Pak Steven menghadapi? Entahlah, saya baru parsial ya. Seperti selama Ramadan gini, Mualaf Center Indonesia kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Kita ada analisa untuk di lapangan. Kita coba cari tahu di mana kantong-kantong misionaris biasa masuk. Mereka dekat Lebaran gini, bagi-bagi itu sembako segala macam. Nah, ada beberapa data kita yang menunjukkan hal itu. Jadi kita duluin masuk. Duluin ngebagiin sembako, mereka kan tahunya. Oh biasa sebelum Lebaran nih orang-orang maaf ya, seperti saya orang-orang Tionghoa di Indonesia ini bagi-bagi. Ini orang-orang gereja bagi-bagi. Nah pas kita turun tim kita juga ada yang Chinese kan, mereka pikir oh ini dari gereja nih. Nah pas kita bicara ke mereka tentang Islam, mereka baru oh iya Islam. Oh iya tentang Islam. Oh iya harus akidah itu harus dipertahankan. Harus seperti ini, harus seperti itu. Kita baru setelah kita bagi sembako kita kasih pembentengan akidah ke mereka. Jadi pada saat setelah kita datang kita memberikan sembako plus pembentengan akidah, 2-3 hari kemudian datang itu orang kafir memberikan sembako, mereka udah kebal Pak. Mereka udah punya tameng, mereka udah punya persiapan. Oh iya sembakonya mana? Ambil dulu, ya kan? Ambil aja nggak apa-apa, taruh di rumah, ya kan? Periksa semuanya halal nggak? Kalau produk yang nggak beres buang, ya. Halal dicek. Cek dulu semua halal. Oh ya berasnya apa mereknya? Oh ya jelas. Minyak goreng apa? Oh jelas. Ya kan gula, gula merek tertentu yang kita udah kenal di supermarket, yang sampai saya sebut merek nih. Ya kan? Ini tepung, oh jelas mereknya. Ya, dijelas sudah. Kalau ada misalnya ini daging apa nih kalengan, nggak ada halalnya, buang. Jadi dari situ kita bekelin mereka secara akidah secara kuat. Pada saat mereka itu sudah kuat secara akidah dan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, mereka nggak akan takut, saya nggak akan khawatir Pak. Memang Allah yang menjaga iman manusia. Cuman ini ikhtiar. Kalau nggak umat muslim yang mikirin, mau siapa lagi? Mau ngarepin siapa lagi? Nah, inilah strategi kita untuk menghadang mereka. Tapi walaupun itu sifatnya masih sangat parsial Pak, mohon maaf. Itu baru berapa tempat, berapa kantong. Mereka punya kantong ribuan Pak di Indonesia.
kita baru ngurusin berapa puluh kantong. Jadi ya, kadang-kadang orang bilang, wah alhamdulillah ya sudah diurusi gini-gini. Enggak bu, pak maaf, kita ngurusin berapa puluh kantong, belum sampai ratusan. Kita punya, maaf ya, mualaf center rata-rata kita pekerja, saya pekerja, teman-teman saya, kita semua saudara-saudara kita di mualaf center itu pekerja pak. Mereka yang berkarya, dari uang gaji kami cemplungkan ke situ untuk menafkahi mualaf, untuk bantu untuk anti pemurtatan, anti pendangkalan akidah. Saya harus pastikan mereka tetap bekerja. Kenapa? Karena dana ini kita butuh juga besar. Benar. Karena dana dari seberang sana, dari orang kafir itu unlimited pak. Oh gitu ya. Unlimited artinya apa? Kagak pakai meteran pak. Itu kan dananya besar untuk program dari. Udah unlimited apa pak. dari Vatikan dari mana itu? Udah unlimited itu udah nggak ada hitung lagi ya. Udah nggak pakai hitungan. Ada serinya lah gitu. Iya. Udah kan susah kita ngadepin orang kayak begitu. Ya, nah inilah kita bergerak dengan ukhuwah. Satu-satunya senjata kita ukhuwah Islam. Berarti kita bisa bergerak ini kan hanya pertolongan Allah menghadapi mereka itu. Banget pak, banget. Kan kita sedikit ya untuk. La haula wala quwata illa billah. Dari segi dana loh ya. La haula wala quwata illa billah. Ngeri ya. La haula wala quwata illa billah. Berarti yang dihadapi maaf center ini memang berat ya pak ya. Kita kan 2 divisi. Jadi memang ada 1 divisi untuk mualaf, 1 divisi untuk pendangkalan, anti counter. Ya. Yang 1 menjemput, yang 1 menghadang. Nah, yang menjemput itu adalah orang-orang yang kita mendekati calon mualaf kayak yang tadi itu, ya kan? Kita chat udah lama, ya kan? Terus setelah itu ada yang bagian pembina mualaf kayak Mas Teddy ini, bina mualaf, ngurusin mualaf. Gitu ya. Setelah itu ada nanti mereka yang membantu untuk advokasi mualaf. Oh ya ini mualafnya harus balikin ke keluarga. Kita negosiasi bagaimana caranya dia balik ke keluarga, diterima dengan baik. Ini satu hal. Yang satu hal lain ya kita pendangkalan akidah, kita hadang itu pendangkalan akidah. Kita hadang mereka yang mendangkalkan akidah orang Islam. Kita hadang mereka baik internal maupun eksternal. Internal ya kita tahu ada Ahmadiyah, ada liberal, ada Syiah, kita hadang semampu kita. Kita bukan pakar dan bukan ahli. Yang dari eksternal ya sudah jelas. Dari orang-orang kafir yang masuk menyerang dengan cara apapun juga mereka masuk menyerang. Nah, ya memang sudah 2 arah seperti itu dari awal kita bikin. Dan jadi pertanyaan lagi, kapan kira-kira pertama kali Pak Stephen tahun 2000 yaitu masuk Islam itu mengenai Islam? Setahu saya kan dari latar belakang keluarga Pak Stephen sendiri kan ayahnya seorang petinggi PGI ya Pak ya. Tiba-tiba Pak itu bisa berbalik kayak gini, ini bisa mendapat hidayah ini apa? Iseng aja. Iseng aja. Iseng. Iseng maksudnya gitu. Iseng. Saya pengen tahu Islam. Oh begitu awalnya begitu. Belajar sendiri begitu. Pengen tahu. Saya orang yang banyak suka mencari tahu sampai detail karena saya orang filsafat. Ya kan, kayak Bapak kalau ngomong sama orang filsafat lagi makan bakso, kenapa harus bulat? Susah kan? Isinya apa? Kok tepungnya bisa warnanya abu-abu? Bingung jawabnya. Tapi ya memang itulah kami. Orang-orang filsafat, Bapak ketemu orang filsafat di luar sana, gitu ya? Model-modelnya hampir sama, hampir sama ya. Jadinya kayak ulil-ulil juga sebenarnya ada sih. Ya liberal-liberal konyol yang ngaco. Itu pernah kuliah di Triakara Pak? Pernah kuliah di Triakara itu? Enggak, beda Pak. Sekolah filsafatnya cuman model-modelnya sama seperti dia. Nah jadi-jadinya. Nah maksudku dulu tuh iseng aja sih sebenarnya, iseng aja. Karena aku coba lihat orang di Istiqlal sholat, coba ikutin, masuk, ikut belajar, ikut sholat. Oh gini ya. Terlepas dari itu, oh ya saya juga udah tahu Quran, sudah kita pelajari isinya dari sebelum saya masuk Islam. Karena memang sekolahnya itu juga dapat kan, karena lintas agamanya dapat. Jadi hal yang membuat saya masuk Islam benar-benar nggak ada selain setelah saya masuk Islam saya menemukan Islam. Saya nggak bilang agama saya dulu itu jelek, ya. Saya nggak bilang itu jelek. Saya nggak bilang itu buruk pada saat saya masuk Islam. Pada saat saya masuk Islam, karena saya dulu beriman di Katolik dengan cara yang benar, dengan hak, dengan cara yang benar-benar Katolik. Jadi saya tidak meninggalkan Katolik pada saat saya sakit hati atau saya bilang, oh Tuhannya ada genap, ada ganjil, nggak ngerti. Oh Tuhannya dibunuh, oh Tuhannya berbentuk manusia, saya nggak peduli itu. Karena dulu saya sendiri merupakan orang-orang yang mengatakan hal itu. Jadi saya berada di dalam iman Katolik yang kuat. Kenapa lalu saya menjadi Islam? Karena saya melihat Islam memberikan packaging, memberikan paket iman yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Saya hanya melihat Islam jauh lebih baik daripada agama yang ada. Kenapa saya harus pilih? Saya membayar dengan nyawa saya. Artinya saya punya berapa tahun saya hidup? Nggak ada yang tahu. Mungkin Allah jatahin 100 tahun, mungkin Allah jatahin 50 tahun, wallahu a'lam bishawab.
ya kan? Tapi saya akan bayar dengan hidup saya yang cuma sekali dan cuma jeda berapa tahun itu untuk mengambil sesuatu yang terbaik. Ngerti nggak Pak? Istilahnya gini, Bapak punya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah Bapak punya uang, apakah Bapak akan beliin donat itu? Atau suatu restoran membuat satu paket 1.000 dapat makan dengan uang yang sama 1.000 Bapak miliki, satu dapat donat 1 biji, satu dapat paket nasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ambil yang lebih baik. Ini udah logika manusia. Memang ada orang yang sudah berpikir, oh ya Islam lebih baik, tapi saya nggak mau move on. Terserah. Itu terserah. Independen. Saya waktu itu pikir, saya punya hidup cuma sekali dan saya nggak mau sia-sia. Saya nggak mau mati konyol. Dalam keluarga Pak Sifun cuma Pak Sifun sendiri ya? Saya doang sendiri. Saya doang sendiri. Dari berapa saudara? Saya ada adik 4. Jadi Pak Sifun anak nomor 1 ya? Iya. Pada waktu itu tanggapan dari orang tua gimana? Berarti orang tua kan salah seorang tokoh pendeta juga. Sebenarnya dia marah. Dalam keluarga Pak Sifun cuma Pak Sifun sendiri ya? Saya doang sendiri. Saya doang sendiri. Dari berapa saudara? Saya ada adik 4. Jadi Pak Sifun anak nomor 1 ya? Iya. Pada waktu itu tanggapan dari orang tua gimana? Berarti orang tua kan salah seorang tokoh pendeta juga. Sebenarnya dia marah. Enggak. Itu wajar sih sebenarnya, sampai hari ini juga karena kita udah di titik damai ya sekarang ya. Jadi dia marah itu wajar. Coba Bapak sendiri bayangkan anak Bapak murtad. Marah kan? Mereka nganggapnya murtad ya. Iya, sama lah itu marah. Itu saya anggap wajar. Berkepanjangan sampai 3 tahun waktu saya umroh baru kita mulai ada juga ya. Sudah sering berapa kali. Sudah alhamdulillah. Terus sampai butuh 12 tahun ya sampai total komplit dia menerima saya baik-baik sekali. Sekarang saya di rumah saya disediain tempat buat sholat, kamar saya nggak kemasukan anjing, ya kan, selalu dipel dengan pel yang berbeda dengan yang dipakai di luar. Dan ya alhamdulillah, mungkin benar lah ya. Allah hanya menguji kita sampai titik mana kita bisa bersabar, dan setelah kita bersabar kita diberi hadiah. Dan inilah hadiah. Saya merasakan nyaman luar biasa. Allah bantu saya untuk semua urusan saya. Iya, alhamdulillah ya. Sampai hari ini Allah bantu ini Mualaf Center tetap berjalan dan tetap ada. Even dulu berjalannya terseok-seok waktu awal kali berdiri. Biasanya ada yang mengatakan jumlah orang yang mualaf dengan yang murtad itu lebih banyak yang murtad. Datanya silakan bawa ke tempat saya. Kalau kita mau adu data. Sampai hari ini tahun 2015 itu 416 orang yang murtad. Sampai awal bulan kemarin, tanggal udah berapa nih? 14. Sampai awal bulan kemarin, tanggal 1 Juli, closing, itu 416. Jadi dalam 6 bulan ini? 416 dalam 6 bulan. 6 bulan terus, ini cukup banyak. Kalau tahun lalu itu baru 350-an. Ini yang murtad. Terus, itu pokoknya keluar dari Islam, kita nggak murtad. Mau ke agama apapun. Jadi dari Mualaf Center itu juga meneliti orang yang keluar-keluar gitu ya? Saya kerja di riset Pak, jadi saya memang terbiasa bekerja dengan riset. Jadi yang murtad ada 416. 416. Yang mualaf maksudnya selama alhamdulillah sampai tanggal 1 kemarin udah 1.700. Wah, berarti 3 kali lipat ya? 1.700. Datanya saya kurang hafal, cuman lebih dari 1.700. Berarti lebih banyak yang mualaf ya? Makanya kalau saya bilang kalau mau adu data, kita adu data. Tapi tadi Pak Sifan mengatakan sekarang 78% berarti kan mengalami penurunan Pak. Ini kuantiti ya, manusia bertambah. Manusia bertambah. Iya. Peningkatan secara angka itu tidak terlalu signifikan. Bahkan mualaf di seluruh Indonesia dalam setahun itu memberikan angka nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1%. Nah, apa karena itu karena perbedaan jumlah penduduk itu karena umat Islam anaknya sedikit dengan mereka? No. Umat Islam itu sudah mayoritas. Lihat ya, ini 1.000, ya, ini 100. Pada saat si 100 nambah 5%. Yeah. Si 1.000 nambah 4 kali lipat dari 5, 20. Berapa persen Pak? 20 dikit, cuma 2%. Lihat dia nambahnya 5%, dia nambahnya 2%. Padahal kalau melihat kuantiti nambahnya 20 orang. Ya, 20. Ini nambah cuma 5. In term of quantity kita lebih banyak nambahnya Pak. Tapi kalau kita ukur secara analisis datanya, ya kita boleh bilang kalau persentase yang murtad bisa lebih banyak. Nah dulu maksudnya gini loh, dulu kan penduduk kita kan 90% Islam gitu.
Sekarang tadi Pak Stephen mengatakan tinggal 78, berarti kan mengalami penurunan. Iya, degradasi ke bawah. Oh, begitu. Iya. Penyebabnya apa itu mengalami penurunan? Enggak, sebenarnya bukan karena banyak yang murtad, Pak. Karena umat muslimnya juga nambah banyak. Jadi komposisinya berubah, Pak. Oh, berbeda sebenarnya. Oh, karena kita juga sebenarnya begitu besar, nampaknya nggak kelihatan. Tadinya itu misalnya 100 orang nih penduduk Indonesia, 90 muslim, yang 10 non, yang 10 kafir nih. Sekarang udah 1000, ya kan? Kita di angka 700, kafirnya masih banyak. Cuman kan kalau kita ngelihat si 10 tadi misalnya jadi dari 1000, kalau kita bilang dia 20%, wah dia naik 20 kali lipat. Iya kan? Oh yang ini umat muslim dari 90 sampai 700 berapa kali lipat, Pak? 8 kali lipat, Pak. Lebih banyak dari dia. Nah, ini pertumbuhan penduduk harus diukur juga. Kita jangan semena-mena menaruh angka untuk di finalnya aja. Untuk di ujungnya aja. Bukan karena jumlah anak dari umat Islam itu sedikit, itu bukan itu ya? Enggak ngaruh juga dari situ. Ngaruh ya? Enggak terlalu, enggak. Maksudnya gini, angka untuk pembanding itu banyak. Angka pembanding itu banyak. Salah satunya bisa diambil dari jumlah penduduk yang tadi ya, Pak. Terus jumlah berapa banyak migrasi kita. Nah, terus berapa banyak tingkat kematian, mortalitas kita. Selain itu baru kita bisa lihat angka perpindahan penduduk. Dari mana data angka perpindahan penduduk? Kenapa dia perpindah penduduk dan segala macam? Even itu sangat menyumbang angka yang sangat kecil. Oh, gitu ya. Angka yang sangat kecil. Tingkat mortalitas dengan kelahiran ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Walaupun tidak bisa dibilang orang Islam anaknya dikit, terus orang kafir anaknya banyak, nggak juga sih. Anaknya berapa kali ketemu orang Islam yang istrinya aja 2, anaknya 6. Ada yang 4. Ada yang 4, anak 9. Oh, iya, benar-benar ya. Itu normal. Iya. Iya kan? Pak Stephen putranya berapa? 1. Putri 1 juga. Istri 1. Apa baru 1? Ini mau nambah ya? Yang di VOA double ya, Mbak. Cewek nih. Ini terakhir Pak Stephen ya. Pak Stephen sebagai seorang ketua Mualaf Center Indonesia itu, harapan Pak Stephen terhadap umat Islam Indonesia itu gimana? Dalam menghadapi bahaya kristenisasi ini. Ukhuwah. Apa maksudnya gimana itu? Ukhuwah. Ukhuwah jangan lip service. Gitu. Ukhuwah itu jangan lip service. Ukhuwah itu dilakukan. Tidak perlu dipublikasikan, tapi dijalankan. Dijalankan. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada, di satu kampung murtad, astagfirullahaladzim, segala macam. Nggak perlu kaget. Kalau selama kita tidak berlaku apapun untuk agama Allah, jangan sempat kaget jika ada sedikit kemercik kegembiraan di kafir sana. Ya selama ukhuwah ini belum bisa kita bangun dan kita bentuk, Allah, kita tuh sibuk sama urusan yang kadang-kadang khilafiyah, terus sama urusan yang kadang-kadang kita sendiri sama kita sendiri berantem, terus kucruk sibuk sana sini. Saya nggak ngerti deh. Saya nggak ngerti. Jujur aja ada beberapa yang kayak teman-teman yang dekat banget gitu kan. Satu salaf, satu Muhammadiyah, berantem urusan yang saya nggak ngerti gitu loh. Saya bilang itu penting gak sih jidal kalian? Kalau kalian nggak penting jidal itu tinggalin aja. Karena jujur aja Allah nyediain rumah loh itu untuk orang yang berhenti berjidal walaupun dia benar. Kalian semua dua-duanya ngerti hadis itu tapi nggak dijalan. Itu kembali lagi ke situ. Nah inilah ukhuwah. Pada saat kita ngerangkul orang, ingat ya, pada saat kita masuk ke kampung itu udah diserang, serang sama misioner, serang sama pemurtatan, pendakalan akidah. Pada saat kita datang rame-rame di situ. Kita tunjukin kalau kita ukhuwahnya ada. Orang situ mentalnya langsung kuat. Teman-teman kita ada, kita nggak perlu murtad, nggak perlu takut tambah miskin segala macam. Nah, ini yang kita mau dorong. Ayo berjuang bersama-sama. Itulah ukhuwah. Tapi jangan hanya jadi lip service. Lakukan. Di antara ormas Islam itu ya. Nggak ormas juga, manusia aja. Ormas Islam itu. Iya, manusianya aja. Kadang-kadang antar ormas sendiri mereka gontok-gontokan. Antar umat Islam aja. Insyaallah kayak gitu. Terima kasih Pak Stephen. Ya, sama-sama. Saya kira demikian para pemirsa Aqua Islam video online yang semoga dirahmati Allah SWT, wawancara secara mendalam dengan salah seorang tokoh Mualaf Center Indonesia, yaitu ketua umumnya, yaitu Bapak Stephen Indra Wibowo.
yang beliau menjelaskan banyak hal tentang masalah kristenisasi, masalah upah dan sebagainya, dan kita harapkan semoga ini bisa menjadi bahan masukan bagi umat Islam sehingga kita bisa menangkal segala bentuk kristenisasi yang saat ini sedang besar-besar di Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia akan tetap menjadi umat yang mayoritas dan akan menjadi umat yang selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya kira cukup sekian, akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.